Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat tentunya, dan kita masih membahas untuk hari ini di segmen terakhir kita mengenai self diagnosis dan juga tren diagnosa populer di media sosial bersama dengan Dr. Wenti dan juga Dr. Vera Elsa Masyagian, MKet SPKJ, ya, spesialis kejiwaan. Oke, tadi terhenti dengan perbedaan antara penyayatan depresi dengan self harm ya dokter. Boleh mungkin minta penjelasannya tentang hal tersebut, silakan. Oke, jadi memang untuk gimana sih ngebedain nih antara self harm-nya orang dengan bipolar dan depresi. Karena biasanya orang-orang masyarakat itu ngerasa yang udah menyayat diri tuh udah aku bipolar Iya, ternyata betul. belum tentu gitu. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi salah persepsi, akhirnya akan menyebabkan salahnya diagnosa Ya. dan salah juga penanganannya. Jadi ternyata yang kita minum obatnya bukan obat untuk si depresi, ternyata obat bipolar. Jadi otomatis pun akan menimbulkan resiko yang lain. Nah, Nah, untuk obat sendiri dokter, mungkin pertanyaannya, obat yang misalnya kita udah mendiagnosis diri kita sendiri, terus beli obat sendiri. Nah, obat itu diperjualbelikan secara bebas gitu maksudnya? ini untuk obat-obat dari obat-obat dari psikiater sendiri memang dia tidak dijual bebas. Oke. Namun kebanyakan setelah saya telusuri dari pasien-pasien saya, biasanya mereka ini misalnya nih kan ada komunitas nih tadi iya. dia coba-coba obat si temennya Iya. gitu. Jadi dia mendapatkan obatnya dari orang lain. Karena kalau untuk mendapatkan obatnya secara resmi itu dia harus dengan resep dokter. Dia tidak dijual bebas. Nah, kalau resiko salah minum obat itu seperti apa dokter? Nah, yang paling sering itu biasanya yang sering didapati itu biasanya mereka menggunakan alprazolam nih, paling sering nih. Yang menyebabkan biasanya kayak susah tidur atau dia ngerasa cemas, akhirnya dia pinjem nih alprazolam si temennya. Lama-lama ternyata alprazolam ini kan ada batasan waktunya, tidak boleh dikonsumsi dalam jangka panjang. Iya. Yang mana si alprazolam ini akan menyebabkan ketergantungan. Nah, ini yang kita takutkan, salah satunya seperti itu. Aduh, jadi jangan sampai ya kalau emang udah mendiagnosa diri sendiri, itu nantinya akan ya berbalik lagi mengobati diri sendiri gitu kan dokter ya kan, terus beli obat sendiri, itu jangan sampai, harusnya langsung datang ke spesialisnya langsung. Benar gitu sekali. ya kan. Oke, nah sekarang mungkin Dokter Wenti ada mau ditanyain? Ya, jadi kan sering tuh pasien itu takut nih ke dokter kejiwaan ya, karena takut dilabeli gila. Ya, Satu. betul. Kemudian yang kedua takut ketergantungan obat, dok. Nanti saya minum obatnya seumur hidup Ya, gimana? betul. Saya kan masih muda, dia bilang gitu. Itu gimana ya, dok? Ya. Nah, jadi memang untuk Indonesia sendiri memang yang namanya stigma kali ya. Iya. Stigma itu masih tinggi. Nah, ini juga lah salah satunya yang bisa kita lakukan tadi dari konten kreator, profesional melakukan adanya konten-konten edukatif. Nah, seperti itu untuk meminimalisir dari yang namanya stigma tadi. Kemudian untuk yang bagaimana nih tadi, apakah saya pengobatannya seumur hidup atau seperti apa? Nah, ini ada pertimbangan khususnya Dokter Wenti. Jadi memang ya tidak bisa langsung, oh saya harus minum obat seumur hidup atau berapa. Kan dia ada fase-fase pengobatan. Yeah. Kita lihat lagi apakah ini adalah serangan pertama atau akut atau memang udah kronis atau seperti apa, kita nilai lagi. Nah, ini yang dibutuhkan dari yang namanya profesional, tidak bisa didiagnosa sendiri seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau penyakit kejiwaan yang skizofren dan sebagainya itu kan mungkin memang harus menggunakan obat secara rutin ya kan dok, dan sampai putus segala macam. Nah, kalau bipolar atau anxiety atau lain sebagainya yang tadi tren di media sosial itu sendiri, itu apakah harus juga dengan obat secara rutin juga atau ada pengobatan treatment lainnya dokter? Nah, untuk pengobatan farmakologinya, obat-obatan itu pasti ada ya kan ya. Kemudian kalau untuk berapa lama nih misalnya pengobatannya, fasenya apakah seumur hidup atau enggak, kita lihat lagi fasenya. Cuman memang kalau yang namanya bipolar ini biasanya dia berulang. Paling berulang. sering. Iya, Oke, sering berulang. Sembuh datang lagi Ya. gitu. Oh gitu. Bisa sembuh gak sih? Mudah-mudahan bisa. Oh, mudah-mudahan. Bisa.
tergantung lagi bagaimana dia dengan kepatuhan minum obatnya. Oh Kalau iya, dia benar, nggak patuh benar, gimana? benar. Kemudian itu harus dievaluasi, dosisnya benar nggak sih yang dia minum? Iya, benar, Seperti benar, itu. Kemudian ada nggak interaksi obatnya? Ternyata dia minum obat yang lain atau seperti apa? Itu kan harus dievaluasi, yang tidak bisa dinilai oleh masyarakat awam. Itu butuhnya ke profesional tadi. Oke. Makanya memang self diagnosis ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya gitu. Oke, baik, luar biasa tentunya ya. Berarti memang harus kita yang namanya jangan sampai kita tuh mendiagnosa diri kita sendiri apapun itu. Apalagi Ya. mengobati diri sendiri. Betul ya, takutnya nanti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya dokter ya. Oke, baik, kesimpulan kita hari ini boleh silakan dokter Vera untuk tema kita mengenai self diagnosis dan juga tren diagnosis populer di media sosial. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah nih, ketika udah ngerasa, duh saya sepertinya udah nggak beres nih dengan diri saya. Misalnya seperti yang udah disampaikan, udah nggak mau ngapa-ngapain, udah mulai murung, udah mulai ada menyakiti diri atau melukai orang lain. Kemudian pekerjaannya juga udah terganggu. Artinya memang ada yang nggak beres nih di diri kita. Sebaiknya itu jangan dibiarkan atau jangan ditunda. Nah, untuk self diagnosis sendiri ini emang bagus, kita ngerasa lebih aware sendiri, jadi lebih tahu nih kapan kita udah terkena suatu gangguan atau enggak. Nah, ketika kita udah ngerasa ini suatu gangguan, ini jangan dibiarkan atau jangan dilakukan pengobatan sendiri seperti tadi minjem obat temennya atau seperti apa. Jadi datanglah berobat ke profesional gitu, terdekat yang bisa membantu para pemirsa di rumah. Oke, baik pemirsa, tentunya sekali lagi kita harus yang namanya bijak menggunakan media sosial ya. Boleh untuk mencari informasi ataupun juga edukasi tentang apa yang telah kita rasakan di media sosial ataupun juga tentang yang namanya self diagnosis ini sendiri ya. Oke, boleh silakan mungkin kesimpulan dari Dr. Wenti hari ini tentang self diagnosis dan juga tren diagnosis populer di media sosial. Atau jangan-jangan Dr. Wenti pernah mendiagnosis diri sendiri? Oke, jadi gini, udah panjang lebar tadi ya Mas ya. Jadi sebenarnya perlu yang pemirsa dokter kita harus waspadai adalah bedakan self diagnosa dengan self awareness ya. Jadi boleh peduli tentang diri kita sendiri, tapi jangan langsung menjudge atau mendiagnosa, apalagi mengobati diri sendiri. Jadi harus konsultasi dulu ke profesional terdekat. Oke, jadi gitu ya. Intinya pokoknya kalau memang udah ada gejalanya, datang aja langsung ya dokter ya. Jangan cari informasi di media sosial ya. Takutnya nanti ya salah kaprah gitu kan. Udah salah kaprah, salah minum obat. Aduh, salah semuanya jadi ya kan. Sembuh juga enggak. Iya, sembuh juga enggak. Malah tambah jadi gawat ya kan. Jadi kalau udah gawat datang ke profesional, ya bingung profesionalnya ya kan. Untuk mengobatinya seperti apa gitu ya dokter ya. Nah, kalau misalnya ini nih stigma yang terjadi di masyarakat juga, mahal nggak sih dok untuk datang ke spesialis kejiwaan, nah gitu. Nah, itu salah satu stigma juga. Jadi beberapa hari lalu pas nih kemarin kan ada kegiatan di rumah sakit, jadi dia bilang gini, dok kok saya berobat di ini di konsultasi online, kata dia mahal gitu. Ini saya gimana ya, saya pengen terus melakukan pengobatan, tapi saya nggak berani karena terbatasnya dana gitu. Jadi memang pemerintah sendiri udah bijak ya, adanya BPJS, nah seperti itu. Jadi buatlah BPJS, nanti bisa ke rumah sakit, ajukan ke Vaskes tingkat pertamanya ya dokter Wenti ya. Nah nanti baru melakukan pengobatan, jadi apapun penyakitnya mudah-mudahan dapat dibantu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk dokter Vera dan juga dokter Wenti atas edukasi kita hari ini. Dan semoga kita semakin sehat ya, jangan sampai terjadi yang namanya kegangguan kejiwaan ataupun juga hal-hal lainnya yang terjadi pada diri kita sendiri. Yang jelas kita harus pintar-pintar untuk menggunakan media sosial itu sendiri. Saya Karim pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.